Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dengan selalu menerapkan pola hidup sehat, yaitu yang pertama dengan selalu memakan makanan yang bergizi, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan yang keempat rajin berolahraga agar peredaran darah kita berjalan dengan lancar. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, siswa dapat mengetahui amanat pantun dengan tepat. 2. Siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia. 4. Siswa dapat menyebutkan berbagai properti tari pada gambar. 5. Siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari. Dan 6. Siswa dapat memperagakan tari daerah dengan menggunakan properti. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian Beni membalas pantun ibu guru, berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersaja AB-AB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Syair adalah puisi atau karangan dalam sastra Melayu lama dengan bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Syair berasal dari Persia dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur kemudian muncul kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang mempunyai ciri hampir sama dengan pantun. Hanya saja semua baris dalam syair merupakan isi. Di dalam syair tidak ada sampiran. Selain itu syair mempunyai irama rangkai atau rima akhirnya a, a. Perhatikanlah kotak-kotak berikut ini. Dalam kotak berikut ini berisi tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak AB-AB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. 4. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Di subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ peredaran darah manusia, bacalah bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah.
Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. 1. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. 2. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. 3. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. 4. Mengedarkan getah bening. 5. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. 7. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan 8. Mengatur keseimbangan asam basa. 2. Pembuluh darah. Pada peredaran darah, manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. 3. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik ventrikal. Ventrikal atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikal sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa contoh gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. 2. Talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang.
Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Olahraga yang teratur. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti. Nama properti tari pada gambar 1 yaitu kipas, penghias kepala, dan gelang. Nama properti pada gambar tari 2 yaitu senjata, parang atau mandau, topi, dan tongkat. Dan nama properti tari pada gambar ketiga yaitu senjata berupa busur dan anak panah, selendang, dan penghias kepala. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ke pasar malam naik komedi putar, perginya bersama teman si Caca. Kalau mau jadi anak pintar, banyak belajar dengan membaca. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.